Sorghum itu tumbuhan dari Afrika Timur, tetapi pada zaman dulu nenek moyang kita sebenarnya sudah menanam di Indonesia pada abad keempat, dan itu sudah terukir di Candi Borobudur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Zoners, perkenalkan saya Rika. Saya Ketua Koperasi Gerak Nusantara Bogoraya. Saat ini kami sedang berada di Kebun Gandaria Samdana. Kami sedang berkolaborasi untuk membuat event media belajar bersama komunitas untuk melakukan pengenalan sorghum, salah satu program ketahanan pangan dari pemerintah. Sekaligus kita belajar bagaimana membuat olahan dari produk sorghum itu. Sebenarnya apa sih itu sorghum? Sorghum itu tumbuhan dari Afrika Timur, tetapi pada zaman dulu nenek moyang kita sebenarnya sudah menanam di Indonesia pada abad keempat, dan itu sudah terukir di Candi Borobudur, dan kita saat ini sedang melakukan penggalakan kembali penanaman sorghum sebagai alternatif dari beras dan alternatif dari tepung terigu. Nah, kita sekarang mencoba melakukan diversifikasi pangan lokal untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa banyak panganan lokal yang bisa dinikmati dan bisa dijadikan sebagai pengganti beras dan juga tepung. Kandungannya sendiri, sorghum itu kalau dibandingkan dengan panganan lain, salah satunya beras lah ya. Beras dan sorghum itu dia gluten free. Sorghum sendiri dia punya IG yang rendah, sehingga baik untuk mereka yang memiliki penyakit diabetes. Kemudian juga dia secara kandungan gizi juga lebih baik, proteinnya juga tinggi, seratnya juga tinggi, sehingga buat mereka yang punya penyakit jantung atau misalnya ingin diet, maka itu baik. Sorghum ini menjadi salah satu alternatif pangan sehat. Kenapa sekarang kemudian kami sebagai koperasi melakukan gerakan untuk melakukan sosialisasi kembali penanaman sorghum? Itu tidak lepas dari yang namanya alam saat ini krisis iklim, terjadinya perubahan musim kemarau dan musim hujan itu tidak menentu, dan juga pengaruh dari kita mulai kesulitan untuk melakukan impor gandum. Pemerintah Indonesia pada tahun 2022 melalui pemerintahan Jokowi juga kemudian melakukan gerakan untuk mulai memperkenalkan sorghum sebagai alternatif pengganti beras dan pengganti tepung. Nah, Koperasi Gerak Nusantara sendiri saat ini bekerja sama dengan banyak pihak untuk melakukan sosialisasi tentang sorghum dengan memanfaatkan lahan-lahan yang terlantar, lahan-lahan yang mengalami kekeringan, itu bisa ditanami oleh sorghum, dan kita juga bekerja sama dengan pemerintahan desa. Nah, saat ini memang sorghum sendiri ini, beras ketika diolah beras maupun tepung itu dia harganya masih tinggi karena kita saat ini belum melakukan penanaman secara masif, hanya sebatas makanan kesehatan. Sehingga harga yang diberikan atau dilihat itu adalah harganya cukup tinggi. Marketplace itu di harga di atas 35-an. Tetapi harapannya ketika kita sudah masuk ini menjadi program ketahanan pangan dengan penanaman yang masif, maka harga sorghum bisa di bawah, disamakanlah, minimal samalah dengan harga beras. Tahapan untuk budidaya sorghum. Nah, ini sorghumnya. Sorghum ini hanya bisa ditanam lah ya, di tanah yang penting tidak kerendam air gitu kira-kira. Nah, awal untuk pembukaan lahan cukup, lahan kita itu dibersihkan aja. Jarak tanam yang kita gunakan itu untuk para pemula kawan-kawan sekitar 30 cm. Nah, untuk antar baris itu 70 cm. Kedua, lakukan yang namanya pemberian pupuk kohe, kotoran hewan. Yang penting dipastikan kotoran hewannya itu sudah benar-benar kering, artinya sudah tidak ada amoniaknya. Baru mempersiapkan tahapan untuk benih. Nah, kalau mau ditanam, dipastikan benih ini direndam dulu. Apa gunanya perendaman benih sebelum ditanam? Yang kedua, memastikan benih ini benar-benar bagus atau layak
layak atau tidaknya ketika dimasukin ke air, benih yang tenggelam itu yang bagus. Kalau memang cuacanya di musim hujan, itu bisa langsung ditanam besok pagi. Kalau untuk jumlahnya, setiap lubang ini cukup ditanam 3 atau 4 untuk meminimalisir terlalu padat. Yang kedua juga untuk memudahkan kita ketika ada hama tanah, kita tanamnya 4. Jadi kalau misalkan di hama 2 atau 3 masih ada 1 atau 2 yang tertinggal. Setelah ditanam, ditimbun dengan tanah lempung ya, atau sekam bakar juga bisa. Ketebalannya itu jangan melebihi 5 cm tutupnya. Selesai nanam, paginya itu harus disiram untuk memastikan pertumbuhan kecambahnya berjalan. Setelah 30 hari, segera lakukan namanya pembersihan gulma. Penyemprotan biopestisida itu dilakukan per 15 hari selama 4 kali. Setelah masa fase 60 hari, sorghum sudah dewasa, artinya sudah mulai keluar malai atau biji gitu ya, biji muda namanya. Nah, malai sorghum ini kalau umur 70 hari ini udah hijau semua nih. Hijau semua, tapi belum ada isinya. Di sini akan muncul hama baru, namanya hama burung pipit. Untuk menginisiasi burung pipit ini oleh para petani kita atau termasuk saya sendiri, saat ini masih menggunakan alat tradisional, tali perak. Ada juga yang memang menggunakan sarung ya teman-teman. Setelah itu umur di 100 hari sampai 110 sortir batang daun. Nah, dia akan kelihatan matangnya ketika si kelopak atau si mangkok. Nah, mangkok bulir ini masih putih, udah mulai mencoklat atau sudah coklat pekat, coklat terang. Yang sudah layak dipanen, dia ada mangkoknya ini sudah coklat pekat. Ketika sorghum itu kita panen, maka kita bisa membuat ini menjadi beras. Dan ketika sudah menjadi beras, dia bisa menjadi nasi. Dan saat ini kita sudah membuat tumpeng, membuat nasi liwet sebenarnya. Selain itu, kita juga melakukan olahan menjadi tepung. Kemudian kita olah saat ini belajar membuat kue. Harapan petani saat ini, petani sorghum cukup besar terhadap pemerintah. Karena selain program pemerintah terpilih 2024-2029 ini adalah program ketahanan pangan dan juga program makan siang gratis, harapannya adalah jelas sorghum bisa mengisi di dalam program ketahanan pangan pemerintah ini. Terlebih Badan Pangan Nasional melalui Dinas Ketahanan Pangan di semua wilayah, kabupaten kota, itu juga sudah memasukkan sorghum di dalam diversifikasi pangan lokalnya.